Merdeka, itulah kata yang banyak kita lihat di hari ini, yang banyak mungkin Anda juga ucapkan, Anda baca di sebagian status teman-teman Anda. Karena hari ini 17 Agustus 2023 adalah momen peringatan HUT, Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Saya ucapkan selamat memperingati kemerdekaan negara kita yang tercinta. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka. Saya membuat audio video ini di malam hari. Tadi pagi saya ada upacara gitu ya. Kemudian saya upacara kantor A, upacara kantor B. Kemudian balik ke rumah. Kedua anak saya mengajak untuk jalan-jalan gitu ya. Tadi kita pergi ke Snowwood, ke Trans Snowwood yang ada saljunya gitu ya di Surabaya. Cukup seru, tadi berangkatnya jam 2 siang, anak-anak sudah tidur sebentar, berangkat. Sampai sana tidak begitu ramai, tapi ya banyak anak keluarga di situ. Seru, mengajak mereka bermain di hari libur kemerdekaan Indonesia. Kemudian sampai malam saya mampir lagi ke kantor Telkomsel, kemudian makan malam sama keluarga sampai rumah jam 9:30 gitu ya. Di jalan tadi sempat ada keramaian di depan gedung Gerahadi karena tadi upacara gitu ya, banyak kata merdeka, kemerdekaan. Ini yang ingin saya bahas di audio video kali ini. Buat Anda yang baru pertama kali menyimak Cahaya Kehidupan, perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Saya seorang manusia gitu ya, yang sehari-hari ada di banyak profesi. Ketika Anda bertanya pekerjaan saya ada banyak profesi. Saya menulis buku, saya sebagai salah satu manajer IT juga, kemudian saya dosen, saya juga ngajar kelas AMC sama membuat metode AMC. Saya juga ada beberapa bisnis gitu ya, dan semuanya dilakukan dengan happy, dengan enjoy. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Kembali kepada kata merdeka. Sudahkah Anda merdeka? Sudahkah negara kita merdeka secara arti sebenarnya? Kalau secara legalitas negara, kita sudah merdeka. Tidak ada yang menjajah. Kita punya presiden sendiri, kita punya bendera sendiri, kita punya mata uang sendiri, kita bebas membangun di negara kita sendiri. Tapi saya tidak akan membahas itu. Saya ingin membahas tentang merdeka secara individu, merdeka secara pribadi. 3 hari kemarin gitu ya, Senin, Selasa, Rabu, saya mengerjakan kegiatan sebagai konsultan digital marketing di kampus gitu ya, untuk membenahi bagaimana bahasa-bahasa komunikasi marketing secara digital, bagaimana membuat akun Instagram yang bisa menarik customer menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh pikiran orang lain. Saya sudah menerapkan itu ke diri saya, termasuk dengan AMC dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika saya mengajari orang, saya membantu orang, saya sudah menerapkan itu ke diri saya dan it's work, itu bekerja, sehingga bisa dipastikan itu berjalan di semua manusia. 3 hari kemarin saya ke Fakultas Ilmu Sosial, ke Fakultas Bahasa, ke Fakultas Pertanian gitu ya, untuk membenahi kenapa sih mahasiswanya sedikit, kenapa sih mahasiswanya kurang bertumbuh gitu. Ternyata tidak menggarap sisi digital. Buat Anda yang ingin gitu ya, saya dan tim bantu sisi digital marketingnya. Anda bisa kontak Mbak Nisa, Anda bisa kontak juga Mbak Ita juga gitu ya, di nomor yang ada di deskripsi. Untuk urusan IT-nya dan juga membenahi pola-pola kalimat-kalimat yang mudah mensugesti. Memahami konsep marketing saya tidak cukup, memahami konsep digital juga tidak cukup.
membuat sebuah konsep digital marketing harus memahami pola-pola bahasa yang mudah mensugesti. Anda bisa baca di buku saya, Kitab 11 Sugesti. Merdeka melakukan apapun, merdeka untuk membuat impian. Kalau dulu bangsa kita dijajah oleh orang lain, dan sekarang saya sering bertemu orang yang terjajah oleh pikirannya sendiri. Saya sering bertemu orang di kelas AMC yang dia takut membuat impian, takut bermimpi besar, takut untuk menuliskan apa yang dia mau. Padahal cuma nulis, tapi takut. Mas Surman, saya nggak berani nulisnya, saya takut nulis angka sekian. Itu namanya takut. Kenapa takut? Karena dijajah oleh program-program lama yang tersimpan di kepalanya. Berarti itu belum merdeka. Padahal katanya sering tiap tahun, tiap tanggal 17 mengatakan merdeka. Ini suatu yang miris gitu ya. Secara bangsa kita merdeka, secara negara kita merdeka, tapi banyak individu-individu kita yang penuh ketakutan, takut sama uang, takut sama kaya, takut bermimpi, takut bergerak, takut untuk berinovasi. Kenapa itu terjadi? Karena tidak tahu bagaimana mengelola pikirannya, tidak tahu bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Padahal merdeka yang utama adalah merdeka untuk bebas menggunakan pikiran, merdeka untuk bebas membuat impian, merdeka untuk bebas dari ketakutan membuat impian. Inilah yang membuat dulu bangsa kita merdeka secara negara. Ketika para pendiri bangsa dulu mulai berpikir bebas untuk, saya boleh dong buat negara seperti negara itu, saya boleh dong membuat sendiri konstitusinya seperti konstitusi negara lain, saya boleh membuat sendiri mata uang saya sendiri, saya boleh membuat nama negara saya sendiri seperti negara lain. Nah, rangsangan-rangsangan itu membuat para pendiri bangsa kita mulai bebas berpikir, sehingga terkumpullah dalam sebuah acara gitu ya. Awalnya Budi Utomo, kemudian muncul Sumpah Pemuda, lalu bangkitlah berani untuk menyatakan bahwa bangsa ini merdeka. Anda lihat, merdeka itu dimulai dengan keberanian para pendiri bangsa kita untuk berpikir, untuk bebas, untuk mau, untuk merubah nasib bangsanya. Dimulai dengan tiap-tiap kepala dari para pendiri bangsa kita yang memang ingin bebas. Nah, itu yang harusnya kita tiru sekarang. Bukan bambu runcingnya, bukan berdarah-darahnya, tapi meniru bagaimana para pendiri bangsa kita berani untuk keluar dari belenggu penjajahan di kepalanya, untuk berani bebas dalam berpikir, membuat impian. Kenapa banyak orang takut membuat impian? Kenapa banyak orang terbatasi pola pikirnya? Misalnya, Mas Surman, gak mungkin saya bisa punya mobil, gaji saya cuma 2 juta. Mas Surman, gak mungkin saya punya rumah besar, saya gajinya hanya 3.500.000. Itu adalah contoh batasan-batasan yang dibuat sendiri. Dan tadi saya dapat telepon dari seorang peserta kelas AMC yang dia bilang saya bahwa, Mas Surman, terima kasih sudah melepaskan belenggu penjajahan di kepala saya dan saya bisa punya rumah. Padahal gaji saya cuma 3,5 juta. Dan hutang saya perlahan sudah mulai lunas dari 3 titik menjadi 1 titik sekarang. Saya sadar bahwa saya yang membuat batasan di kepala saya. Nah, inilah makna dari merdeka sebetulnya. Anda bisa baca di blog saya yang firmanpratama.wordpress.com tentang makna merdeka. Anda search di situ merdeka gitu ya. Kebebasan untuk merdeka adalah hak setiap manusia, setiap individu. Saya, Anda, dan semua orang punya hak untuk merdeka. Itu kenapa saya menerapkan di diri saya bisa ada di banyak profesi, ada di banyak aktivitas, ada di banyak kantor, ada di banyak bisnis, karena dimulai dengan berani untuk
bebas, merdeka, melepaskan belenggu di kepala, memprogram ulang pikirannya untuk merdeka. Sadari ini dan renungkan. Kemerdekaan setiap tahun yang kita rayakan bukan sekedar hanya lomba-lomba, bukan sekedar hanya upacara bendera, tapi harus masuk ke dalam diri kita bahwa merdeka adalah lepas dari ketakutan dalam membuat impian. Selamat istirahat dan salam merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.